Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang fikih Hari Raya Idul Adha. Artinya kita sebagai muslim sepatutnya sudah memahami hukum-hukum apa saja, pemahaman apa saja yang terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Pertama yang perlu kita hayati adalah bahwasanya hari-hari ini 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apapun itu bentuk amal solehnya, bisa puasa, bisa ibadah-ibadah yang lain. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, juga tidak mengalahkan jihad wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, juga tidak mengalahkan jihad, kecuali orang yang keluar dengan harta dan dirinya di jalan Allah dan tidak kembali sama sekali. Itu yang masih membandingi amal kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian rentetannya adalah bulan ini, Idul Adha ini disebut juga dengan nama Al-Idul Akbar, yaitu hari raya besar. Idul Fitri itu disebut juga dengan Idul Asghar, hari raya kecil. Kenapa demikian? Karena Idul Fitri itu terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maaf-maafan setelahnya itu budaya yang ada di sekitar masyarakat kita. Idul Adha itu menggabungkan antara ibadah dengan memberikan pemberian kepada orang lain. Ibadahnya apa? Menyembelih bagi yang di sini. Ibadah haji bagi yang di sana. Kurban ibadah, tapi pembagiannya masuk dalam kategori muamalah, yaitu pemberian kepada orang lain. Maka di dalam bahasa Arab dinamakan Idul Akbar, hari raya besar. Dinamakan juga dengan Idul Adha karena ibadah ini, hari raya ini dimulainya sejak waktu duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hari raya Idul Adha itu diriwayatkan keluar untuk sholat, kemudian berkhutbah, kemudian pulang ke rumah baru melaksanakan sesembelihan. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya tadi sudah nyembelih sebelum sholat agar ini tetangga-tetangga saya dan keluarga saya bisa makan sebelum berangkat sholat." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Syatuka syatulahmin, dagingmu itu hanya daging biasa saja. Syatun itu kambing.
kemudian menjadi bahasa kita sate. Syatuka syatu lahmin, kambingmu itu hanya menjadi kambing daging biasa. Tapi ini yang paling bagus ya Rasulullah, paling hebat ya Rasulullah. Jadi ada juga sahabat yang kadang agak ngeyel kepada Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, tujzi'uka wala yujzi'u man ba'daka. Ya, hanya kamu bisa, tetapi orang setelahmu tidak bisa. Akhirnya ini dibiarkan, tetapi setelahnya semuanya disyariatkan menyembelih setelah sholat Idul Adha. Maka fikihnya disunnahkan tidak makan sebelum berangkat sholat Idul Adha. Agar apa? Agar nanti bisa menikmati hasil dari sesembelihan lebih banyak daripada biasanya. Berbeda dengan Idul Fitri, disunnahkan makan dulu sebelum menghadiri sholat Idul Fitri. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya saya ini loh sudah buka puasa, sudah tidak puasa lagi. Kemudian setelahnya adalah hewan apa yang paling utama untuk disembelihkan, untuk digunakan sebagai kurban. Jadi ada namanya Idul Kurban, hari raya mendekatkan diri pada Allah. Idul Udhiyah, hari raya menyembelih. Dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, disunahkan yang paling besar, kalau bisa ibil, unta. Setelah unta, kalau tidak bisa ya sapi, tidak bisa baru kabshan, yaitu binatang domba. Tetapi mazhab yang lain mengatakan tidak, yang paling sunnah adalah kabshan, karena Rasulullah mencontohkan kabshan, wedus gibas, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kambing yang gibas, yang domba itu, bukan yang otawa, tapi yang gibas itu. Mazhab lain yang sunnah adalah yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan gibas, kalau tidak ada dengan sapi, kalau tidak ada baru dengan ibil, unta. Maka di dalam hal ini bisa memilih kambing dulu, kemudian yang lain, atau dari atas yang paling besar menuju yang kecil. Ini perbedaan para ulama. Kemudian ketika menyembelih itu disunnahkan orang yang berkorban itulah yang menyembelih. Kalau tidak mampu menyembelih, maka boleh ditaukilkan kepada orang lain atau diijarahkan, disewakan orang lain dengan kita membayar upah kepada orang itu. Tidak boleh mengambil kulit atau kepalanya sebagai upah dari penyembelihan, tapi kita memberikan upah. Atau taukil itu disembelihkan tanpa ongkos, tanpa biaya, seperti biasanya di masjid-masjid. Maka disunnahkan untuk menyembelih sendiri. Jika tidak mampu, disunnahkan untuk melihat penyembelihan itu, karena penyembelihan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu difahami begini, sembelihan kurban itu tidak murni membagikan kambing. Menyembelihnya bismillahi Allahu Akbar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda itu ibadah apa? Ada syarat rukun dan waktunya juga ditentukan. Syarat rukunnya apa? Kambingnya harus yang bagus. Dalam riwayat hadis, kalau telinganya di sini nggak boleh ada yang cuil, belakang, bawah, atas tidak boleh ada yang luka. Tanduknya juga tidak boleh ada yang patah. Matanya juga tidak boleh ada yang rembesen. Kakinya tidak boleh ada yang pincang. Andaikan tetap seperti itu boleh, hanya dihukumi makruh. Artinya berikanlah yang terbaik. Nah, ketika kemudian disembelih, itu kita sedang beribadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daging itu halal, tetapi bisa haram karena cara menyembelihnya. Kalau diperuntukkan, mohon maaf, untuk makhluk lain, maka menjadi haram dagingnya.
walaupun kelihatannya itu halal. Tapi kalau bismillah dengan nama Allah menjadi halal di luar Idul Adha sama hari tasyrik. Tapi bismillahi Allahu Akbar menjadi halal dan memiliki nilai ibadah. Maka itu adalah ibadah. Sebaiknya kita tidak kemudian memasrahkan hanya dengan uang, terus tidak mau tahu menau, pokoknya silakan disembelih, silakan dibagi, silakan di ini, maka syiar Islamnya tidak muncul. Masalah pembagian itu masalah muamalah, bisa dibagi menjadi 3, diambil yang korban sendiri, disedekahkan atau diberikan hadiah. Diambil sendiri berarti yang berkorban, disedekahkan berarti fuqara wal masakin, dihadiahkan berarti kepada orang-orang yang mampu, boleh diberikan kepada mereka. Bagaimana kalau diberikan kepada non-muslim? Para ulama mengatakan boleh diberikan dengan landasan hadiah atau sedekah boleh kalau memang dia masuk golongan fakir miskin. Nah, ini pembagian bisa diatur secara muamalah, tetapi sesembelihan harus itu memulai memiliki nilai ibadah. Maka syiar berkorban ini di hari raya Idul Adha itu tidak kemudian begini. Kadang kan konsepnya begini di Indonesia yang difahami. Hari tahun ini saya berkorban, tahun depan istri saya, tahun depan lagi anaknya, depannya lagi anaknya. Setelah habis selesai tidak berkorban lagi sudah. Padahal itu kurang tepat. Selama kita mampu di tahun itu keluarkanlah untuk kurban. Bisa atas nama satu-satu, bisa atas nama keluarga. Karena apa? Ini syiar di dalam hari raya Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri syiarnya adalah puasa Ramadan ditutup dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha syiarnya adalah penyembelihan yang itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang Allah memberikan kemampuan untuk menyembelih dalam setiap tahun, maka lakukanlah dalam setiap tahun. Makanya kalau di rumah-rumah Arab itu sudah tersedia depan rumah tempat untuk penyembelihan. Jadi tinggal dibuka, nanti disembelih, nanti ditutup lagi. Mereka rata-rata punya keahlian di dalam menyembelih sendiri. Karena kalaupun toh tidak Idul Adha, di bulan-bulan biasa juga menyembelih kambing. Nah, kita disunahkan untuk menyembelih di hari raya Idul Adha ini. Ibnu Abbas meriwayatkan berpandangan, jika kita memang tidak mampu untuk menyembelih sama sekali, tidak punya biaya untuk kambing, yang paling murah pun ya tetap dianjurkan untuk menyembelih walaupun ayam, walaupun bebek atau angsa atau yang lainnya. Yang penting ada unsur penyembelihan. Walaupun para ulama berpandangan itu tidak bisa mewakili berkurban di hari raya Idul Adha. Intinya adalah ibadah penyembelihan itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi, bagi yang tidak mampu menyembelih kambing, latihan dengan menyembelih ayam, latihan dengan menyembelih bebek. Karena seorang laki-laki kalau dipandang di Arab itu yang mampu menyembelih dan mampu melukai orang lainlah yang akan bisa menjaga kehormatan keluarganya. Kan ada orang itu lihat darah pingsan, lihat itu pingsan, jadi tidak tega. Di sini diantaranya hikmahnya adalah untuk membuat pribadi kita pribadi yang kuat dan kokoh di dalam melaksanakan. Kalau itu memang perintah agama benar, ya kita lakukan, terutama kita lakukan sendiri. Nah, ini di dalam hal-hal Idul Adha yang harus kita lakukan. Poin yang kedua adalah
rentetan ibadah di dalam Idul Adha dan haji ini dalam rangka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabadikan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad tetap diberikan syariat seperti syariat yang ada di dalam Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu siapa sih? Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya. Ta'asyaitu illa wa ma'il dhaif. Saya tidak makan siang, tidak makan malam kecuali punya tamu. Diriwayatkan tamunya minimal 40 setiap kali makan. Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya. Kedua, Nabi Ibrahim itu yang banyak anaknya, banyak keturunannya. Dari Nabi Ishak menjadi nabi-nabi, dari Nabi Ismail tidak menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad, tetapi semuanya terhormat. Bahkan di antara kehormatan orang Arab itu adalah menghafalkan nasab-nasabnya. Dan mereka punya pandangan begini, saya adalah keturunan yang asli murni tidak dari perzinahan. Itu di zaman dulu sudah dibanggakan. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu tidak ada lewat dari perzinahan. Dan ini juga dipegang kuat oleh keluarga-keluarga Arab yang ada di sekitar sana. Jadi mereka sangat membanggakan kalau keturunannya masih lurus, tidak ada putus dengan perzinahan. Mereka yang putus dengan perzinahan maka dia tidak mempunyai ilmu nasab, ilmu yang menjalurkan dirinya kepada Nabi Ibrahim atau kepada sampai Nabi Adam. Mereka hafal itu. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya, juga nabi yang banyak anaknya. Kemudian dikenang oleh dunia. Sekarang kita ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang tidak punya anak. Anak laki-lakinya semuanya meninggal. Hartanya habis untuk berdakwah, bahkan di akhir hayatnya harus menggadaikan baju besinya. Tetapi keabadian Nabi Muhammad itu dari ilmu yang disampaikan melalui wahyu Allah berupa mukjizat Al-Quran. Orang Quraisy sudah mengatakan, sudahlah biarin saja Muhammad itu berdakwah, toh nanti juga hilang namanya. Satu tidak punya anak, anaknya meninggal semua. Tinggal satu perempuan, Sayyidah Fatimah, itu pun meninggal setelah 6 bulan. Tapi ternyata inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang menjelekkan kamu itu wahai Muhammad yang akan tidak dikenang. Ternyata Nabi Muhammad sampai sekarang dikenang. Maka dari dua konsep ini kalau kita lihat, kalau kita ingin bermanfaat di dalam kehidupan dunia ini dan dikenang di dalam kehidupan ini, maka syaratnya 3. Salah satu dari 3. Anaknya banyak, hartanya banyak, atau ilmunya manfaat. Artinya semuanya juga banyak dan manfaat. Anak banyak tidak manfaat juga repot. Jadi anak banyak, harta banyak, ilmu banyak dan manfaat. Itulah yang akan menjadi manfaat kepada kehidupan ini. Maka Nabi Muhammad selalu atau sering sekali diidentikan dengan Nabi Ibrahim. Karena kehidupan yang normal itu ya mengikuti Nabi Ibrahim, punya harta, punya anak. Kalau mengikuti Nabi Muhammad itu kan kekhususan. Mengikuti Nabi Muhammad itu kekhususan, kehebatannya, mukjizatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, terkait dengan ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang terkait dengan bebatuan. Tawaf batu, ya. Wukuf di Arafah batu. Mabit di Mina batu, gunung-gunung. Safa Marwah juga batu. Ramyul Jamarat juga batu. Semuanya terkait dengan batu. Asy-Syaikh Nabulsi mengatakan ibadatun hajariyah, ibadah yang terkait dengan batu.
Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, laula ra'aituhu yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah itu menciummu, Hajar Aswad, saya tidak akan menciummu. Artinya apa? Orang yang sedang beribadah haji itu pada dasarnya sedang melalui proses ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang diperintahkan untuk beribadah, tetapi interaksi dohirnya dengan batu. Hatinya tidak boleh kepada batu, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Putar-putar Ka'bah, kan putar-putar batu. Andaikan itu tidak diperintahkan, itu menjadi haram. Tetapi itu diperintahkan, maka hukum dasar ibadah itu haram. Kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kemudian kita bikin batu di sini kita kelilingi, karena tidak ada perintahnya. Lah yang di sana ada perintahnya. Tetapi perintah itu pun harus benar-benar hati-hati. Ya Allah, ini menjalankan perintah karenamu, tidak sedang menyembah bebatuan atau menyembah berhala. Maka ibadah orang berhaji itu kan pahalanya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang baik, haji yang mabrur itu tidak akan ada pahalanya kecuali surga. Artinya begini, orang yang sedang ibadah haji itu seperti orang yang sedang lewat Shiratul Mustaqim, bisa terpeleset, bisa selamat. Ibadah di tengah-tengah bebatuan loh. Yang itu seakan-akan dulu penyembahan kepada berhala. Tetapi walaupun dia sedang melempar ini, tidak boleh kepada batu hatinya, tetap kepada Allah. Sa'i antara Safa Marwah tidak boleh kepada Safa Marwahnya, tetapi tetap kepada Allah. Kenapa Safa Marwah? Karena memang diperintahkan sesuai dengan dalil-dalil yang ada untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Maka seorang yang ibadah haji itu benar-benar sedang diuji imannya, interaksinya hanya kepada Allah, bukan kepada bebatuan. Tapi kadang kita memahaminya haji seneng-seneng aja, karena nanti jelas pulang dipanggil abah atau dipanggil Pak Haji. Padahal dia sedang berusaha untuk menguji imannya, bahwasanya memang benar-benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada bebatuan yang ada di sekitarnya. Maka haji itu termasuk bagian dari ibadah mahdhah karena tempat dan waktunya ditentukan dan bahkan ada syarat rukunnya. Maka seluruh ibadah yang ada syarat rukun dan kekhususan waktu, itulah yang dinamakan ibadah dan harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada ibadah, ada kekhususan waktu dan syarat rukunnya, tetapi tidak ada perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu bukan perintah dari Allah, ibadah itu bisa dihukumi haram. Contoh, katakan menyembelih kambing harus di malam Jumat, harus jam 12 malam, harus warnanya ini dan itu. Nah, itu bisa jadi bukan untuk Allah, tetapi untuk yang lain. Jadi ini ibadah itu harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama dengan apa yang akan kita hadapi, yaitu di dalam Idul Adha. Nah, kita kembalikan kepada hari raya Idul Adha. Maka di hari-hari ini sampai hari tasyrik, kita benar-benar merenungi bahwasannya di 10 hari ini sampai nanti ditambah hari tasyrik, momentum kita adalah momentum sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika masuk hari raya Idul Adha, kita juga merenung bahwasanya ini hari raya. Tidak puasanya kita itu ibadah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita puasa. Makannya kita di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu ibadah selama tidak berlebihan. Makannya maksudnya apa? Menikmati hasil dari sesembelihan, kita makan di pagi hari, makan di siang hari, makan di sore hari, itu ibadah, tidak mubah lagi. Kalau kita kan hukum dasarnya makan kan mubah. Hukum dasar makan itu mubah. Mubah itu apa? Makan tidak makan ya boleh, terserah. Kecuali sudah dalam taraf dia kalau nggak makan akan sakit, maka dia wajib makan. Tetapi di hari raya Idul Adha selama tidak berlebihan, hukum makan itu sunnah. Maka disunnahkan memang memakannya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, tetapi dibolehkan juga disimpan sampai hari-hari selebihnya. Karena di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu juga mendendeng. Mendendeng itu dipotong kecil tipis-tipis, kemudian dijemur di atas sakof, di atas di atas genting. Kalau dulu pelepah kurma ditaruh di sana. Hanya 1 tahun Rasulullah melarang untuk menjemurnya. Jangan kamu menyimpan, bagikan kepada para pasukan yang sedang mengungsi di kota Madinah ini. Hanya 1 tahun, tidak boleh nyimpan, bagikan semua sampai habis. Artinya adalah kalaupun toh berlebih dagingnya, seumpama hari ini hari Tasyrik terakhir tanggal 13, yang penting disembelih sebelum tenggelamnya matahari, masih mendapatkan ibadah kurban atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dimakan atau dimasak setelah hari Tasyrik. Semoga kita yang ada di sini, monggo. Benar. Apakah puasa Arafah ada hubungannya dengan wukuf di Arafah? Memang dalilnya puasa Arafah itu terdapat hubungan dengan wukuf di Arafah agar mengimbangi saudara-saudara kita yang sedang wukuf, yang sedang tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga ikut Arafah, ikut melakukan ibadah di puasa Arafah. Ini dari sisi bukan tujuan, tetapi hikmah dari adanya puasa Arafah. Namun secara fikih, puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang jadi problem adalah sekarang 9 Dzulhijjah kita berbeda dengan Dzulhijjah di sana. Kalau kita berpegangan dengan dalil, murni dengan dalil, maka kita disunahkan tetap puasa di 9 Dzulhijjah. Nah, sekarang kita yakini Dzulhijjahnya kapan? Hari apa? Jumat apa? Sabtu kan gitu. Hari Jumat apa Sabtu? Ini juga diperdebatkan para ulama di dalam kitab-kitab. Kalau kita mengikuti fikih, maka kita mengikuti tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kalau mengikuti hikmah itu tidak boleh. Kenapa? Karena hikmah ini adanya setelah fikih. Hikmah itu bagaimana? Puasa Arafah itu biar bisa membandingi atau mengikuti ibadah yang sedang dilakukan di sana, Arafah. Ini hikmah. Tetapi dalilnya berbunyi puasanya di 9 Dzulhijjah. Nah, sekarang ini lebih baik mana pertanyaannya? Mengikuti 9 Dzulhijjah sana apa mengikuti 9 Dzulhijjah sini? Yang paling aman adalah kalau kita di dalam kaidah usul fiqh, kalau ada perbedaan begitu, ya kita kembalikan kepada waliul amri. Ulil amrinya siapa? Ya para pemimpin itu yang berijtihad. Kalau salah biar mereka yang menanggung dosa. Kalau benar kita malah mendapatkan 2 pahala. 1 benar, 2
benar mengikuti waliul amri. Dan ini ternyata Asia Tenggara semuanya jatuh di hari Sabtu. Itu ada kemungkinan besar begini. Batas siang dan malam kemungkinan besar ada di antara Indonesia dan Mekah. Batas siang dan malam. Sehingga kadang harinya sama tetapi waktunya berbeda. Tetapi kan bukan itu yang dicari. Dalil itu kan berdasarkan ru'yah. Kalau memang tidak kelihatan maka disempurnakan sampai 30 hari. Jadi itu bahwa puasa Arafah itu menyamai adalah hikmah, tetapi dalil yang digunakan untuk puasa Arafahnya tetap menggunakan dalil yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka hari rayanya ya 10 Dzulhijjah. Sebenarnya nggak ada beda, yang beda adalah keputusan tanggal. Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi dan Rasulullah tidak mengingkari sama sekali. Datang kepada Rasulullah, kamu kok sudah buka? Loh, kami sudah hari raya ya Rasul. Kami sudah melihat bulan kemarin. Kami sudah hari raya. Loh, di sini belum. Rasulullah tidak menyalahkan sama sekali. Padahal kalau saat itu paling ya sama-sama di daerah Najd sana, di daerah Saudi Arabia. Tidak jauh, paling perjalanan pakai kuda, pakai unta. Sejauh-jauhnya 1 hari, paling jauh, paling ya mungkin 100 kilo, paling jauh, hanya 1 hari. Jadi itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, memang ada keterkaitan dari sisi hikmah, tetapi dari sisi fikih kita berlandaskan bulan atau tanggal. Okay. Monggo yang lain jika ada. Kalau enggak, saya cukupkan sekian. Semoga di bulan ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa tarwiyah juga nggih. Tarwiyah, Arafah, dan syukur-syukur diberikan kemampuan untuk beribadah kurban. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak murni muamalah yang kemudian itu diberikan kepada fakir dan miskin. Boleh kok jenengan ambil semua satu keluarga, itu boleh. Boleh. Jadi jenengan nyembelih, ada kumpulan keluarga semua nggih, ada kumpulan keluarga. Sembelih aja sini. Pakai kambing yang ibadah kurban ini, boleh. Atau disedekahkan semua boleh, dihadiahkan semua juga boleh. Tapi utamanya dibagi 3. Ambil, sedekahkan, hadiahkan. Baik, saya kira itu. Semoga apa yang kita kaji di pagi ini bermanfaat dan bisa kita tularkan kepada anak dan cucu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kurban. Oh, ini kurban ini. Terima kasih. Ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi bersama Ustaz
Haji Nirwan Ahmad Taufik. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Fakultas Syariah. Dan beliau juga termasuk salah satu menantu dari Profesor Dr. Haji Ahmad Ghazali Said MA, yakni dekan di Fakultas Adab UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus juga pengasuh di Ponpes Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.